Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita punya produk baru lagi. Nah, kecil mungil, kerdusnya cuman segini. Tapi ini teman-teman katanya menjadi produk andalannya dari Crimson ini. Ini salah satu produk terbaru ya dari Crimson dengan tipe CR10 Compact 10. Ini salah satu speaker aktif ya, ini bukan portable. Yang ukurannya katanya sih 10 inci dan juga sudah ada full DSP-nya. Makanya di sini saya penasaran banget ya sama bagaimana secara respon frekuensi, secara karakter suara dan juga yang pasti secara material box. Karena apa? Ini nanti sangat menentukan banget di karakter suara, terutama di material box, terus di komponen pastinya, terus di DSP-nya, jenis power amplifier-nya. Ini nanti kita akan ulas. Salah satu produk terbaru dari Crimson dengan tipe CR10 Compact 10 yang teman-teman lihat di sini. Modelnya mirip-mirip ya mungkin dengan merek yang lain ataupun pesaing brand yang lain. Kalau kita lihat dari segi model-model grillnya ya mirip-mirip seperti itu. Kalau dari spesifikasi, nah ini untuk spesifikasinya Crimson CR10 ini menggunakan sistem two-way, menggunakan speaker 10 inci yang pasti dengan sistem two-way. Untuk speakernya 10 in dan voice coil-nya 2,4 in. Wah, ini lumayan besar ya. Karena biasanya di 15 in aja coilnya di 3 in ya. Ini 10 inci tapi 2,4 untuk voice coil-nya. Jadi menurut saya ini sangat besar dan juga suaranya kita lihat nanti untuk respon frekuensinya. Dan untuk compression drivernya 1.36, inputnya menggunakan XLR, ada music level, mic level, line level, master, ada frekuensi respon 45 Hz sampai dengan 20 kHz. Bluetooth bisa di TWS juga, wah ada Bluetoothnya juga. Power DSP 600 watt, powernya sudah DSP 600 watt maksimal, wah keren. 10 inci 600 watt, keren banget ini. Oke ya, untuk beratnya ini 13,9 kilo, ini lumayan berat. Dan juga kalau sama dusnya 15,1. Jadi kalau teman-teman nanti bisa dibilang speaker ini kecil mungil ya, tapi dia bisa dibilang kategorinya berat karena komponennya pun bagus. Oke ya, ini produk dari tipe Crimson CR10 Compact 10. Langsung saja bolos, sekarang kita unboxing. Nah, sekarang kita akan unboxing dan nanti kita akan lihat respon frekuensi yang dihasilkan. Bagaimanakah dari speaker produk Crimson dengan tipe CR10 Compact yang satu ini, teman-teman. Oke, nah ini di sini ada kabel power. Nah, pertama kali kita membuka, nah di sini langsung kita ketemu sama kabel power. Terus di sini ada styrofoam, ini styrofoamnya tebel ya. Jadi kalau kita melihat styrofoamnya tebel, ini styrofoamnya tebel, bagus. Oke. Lalu di sini teman-teman, nah ada pembungkusnya juga. Nah, bungkusnya bro. Bungkusnya kita angkat. Nah, waduh, diangkat bisa nih, sak speaker dikasih itu. Dan di bawah ini masih ada manual booknya, coba kita lihat. Ada manual booknya nggak di sini? Oh ini teman-teman. Jadi nanti fungsinya apa saja di sini sudah tertera ya. Termasuk tombol-tombol nanti kegunaannya seperti apa ini. CR10 Compact 10 DSP 600 watt. Oke, kita kembalikan sih mas. Kembalikan dulu. Sebelum kita lihat ke suara dan juga nanti kita lihat ke reviewnya seperti apa. Oke, speaker kasih sini. Nah, kasih atasnya sini. Oke, modelnya seperti ini teman-teman. Grillnya bagus banget, dia full grill ya. Jadi kalau teman-teman nanti kadang itu ya orang-orang di daerah sini ya agak lumayan unik sih, karena biasanya mas aku nyarinya speaker yang full grill, takut nanti kalau ada kemasukan tikus. Biasanya kalau ada pot udara ini takut kemasukan tikus. Jadi makanya banyak sekali teman-teman yang biasanya meminta full grill. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk speakernya 10 in tapi coilnya besar ya. Karena voice coilnya ini tadi tertuliskan bahwa untuk voice coil 10 in치nya 2,4 in. Ini voice coilnya 2,4 in, padahal ini 10 in. Voice coil 2,4 in. Pot udaranya di bawah. Terus ini compression drivernya sama hornnya. Menurut saya bagus banget karena memang untuk hornnya pun untuk hornnya pun 1,36 ya. Terus ada DSP-nya, voice coil 60 mm, 10 inci woofer 140 mm. Terus 10 inci two-way system 600 watt compact 10 produk dari Crimson. Dan kalau kita lihat coba diinger mas, nah ini kalau kita lihat ini ke material box, coba dari samping. Nah material boxnya ini di finishing ya,
Ini finishingnya di resin kayaknya. Jadi ini plastik tapi kesannya kayak box kayu. Keren ini. Ini plastik tapi ini kesannya kayak menggunakan box kayu. Jadi ada finishingnya kayak di resin seperti ini. Lalu di sini ada tempat apa ya seperti ini. Nah nanti biasanya biar nggak turun, biar nggak jatuh ya kalau nanti ada barang yang di atasnya. Terus di sini ada handle, kanan kiri ada handlenya. Coba kita tunjukkan. Nah diangkat del. Nah ini handlenya kanan kiri ada. Ini kanan kiri ada handlenya. Oke, lalu di belakang untuk DSP-nya ini menggunakan full DSP ya. Di sini ada DSP, di sini ada controller DSP-nya, ada USB, ada Bluetooth-nya. Inputnya 1 2 bisa digunakan untuk mic atau LAN. Kalau mic ditekan, kalau LAN keluar. Jadi ini input 1, ini input 2. Bisa AK, bisa Canon dan juga bisa diparalel menggunakan output. Jadi output jack Canon nanti kalau mau diparalel. Jos. Oke, sekarang kita naikkan. Nah, dan kita lihat ke respon frekuensi yang dihasilkan. Kita naikkan ke sini. Oke, coba kita naikkan ke sini. Oke, bolong. Nah, kita taruh sini speakernya. Nah, speakernya kita taruh sini. Oke ya, kita tripod di sini. Oke, kabel power silahkan dipasangkan. Sekarang dipasangkan untuk kabel powernya dan kita todong mikrofon di depannya belum. Dan nanti teman-teman akan bisa melihat secara respon frekuensi yang dihasilkan. Bagaimana dari produk Crimson yang satu ini. Oke, kita todong di 1 meter. Oke, coba kita nyalakan teman-teman ya. Nah ini kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Input dari soundcard saya sudah saya buka. Lalu di sini profilnya saya buat musik ya. Ini musik dulu. Nanti tak lihat ya respon frekuensinya kayak gimana. Ini posisi semuanya di DSP. Di sini ada mode musik, ada flat, ada speech, ada club. Jadi ada flat. Di sini saya pilih yang musik. Lokasinya normal atau monitor, ini saya buat normal. Jadi bukan di monitor. Kalau monitor posisi miring ya. Kalau ini kan posisi berdiri. Kalau posisi ditidurin kan nanti posisi di monitor lokasi. Treble mid semuanya flat tengah, subwoofer out-nya. Jadi kalau teman-teman pakai subwoofer, di sini bisa dipotong frekuensi juga teman-teman. Nah, potong frekuensi sampai dengan 150 Hz. Terus di sini ada delay. Kalau teman-teman nanti pakai subwoofer, kita sarankan main delay. Jadi ada delaynya juga di sini. Keren ini. Jadi DSP-nya sudah ada delaynya. LCD-nya bisa diatur kontras brightness-nya. Oke, di sini saya kembali ke mode musik ya, mode musik input sampai plus 10 dB. Oke, sekarang kita lihat ke respon frekuensi yang dihasilkan. Nah, Yan, belakang ditutup ya Yan. Oke, sekarang kita lihat ke respon frekuensi yang dihasilkan. Saya penasaran nih, 10 in tapi kok bisa dibilang modelnya flagship. Oke, kita lihat ya di sini bagaimanakah respon frekuensinya. Kita lihat di sini untuk respon frekuensinya. Kita lihat ke respon frekuensi. Oke.
Oke, ini di mode musik teman-teman bisa lihat sendiri. Wow, ini kalau menurut saya ini flat banget ya. Jadi tadi sebenarnya ini karena posisi kita di indoor, jadi kurang bisa maksimal di pengukuran di sini. Sebenarnya tadi bisa disempurnakan, tapi kalau disempurnakan harus dekat mikrofonnya. Otomatis delaynya malah nggak ketemu kalau terlalu dekat. Ini posisi jauh tapi fasenya nyambung, cuman di sini tidak bisa terukur dengan maksimal. Di sininya, di sini di cross point. Kalau kita melihat ini bunyi frekuensi rendahnya, ini roll off-nya mulai di frekuensi 49, ini ya berkisar di 40 ya, di 40 Hz, ini mulai roll off dan mulai habis di frekuensi 35. Kalau untuk frekuensi paling tinggi, untuk low frekuensi di 81,1 Hz, ini paling tinggi puncak E. Terus di sini ada penurunan di 106, di posisi 106,4 Hz. Lalu selebihnya ini kalau low frekuensi sampai sini. Untuk mid frekuensinya bagus banget, flat menurut saya. Ini biasanya suaranya karakternya nanti masih jernih. Lalu di sini untuk high frekuensi. Nah, ini high frekuensi dari sini ini bunyi sampai dengan di frekuensi 16 kilo, 18 kilo, sekitar 19 kilo bunyi. Jadi ini saya pastikan bisa ces untuk suaranya. Wah, istimewa ini. Oke, ini mode musik. Nah, sekarang presetnya coba kalau kita pindah ke mode. Nah, presetnya saya pindah ke mode flat. Nih, ke mode flat. Ini ke mode flat. Kita coba ke mode flat. Oke, ke mode flat sekarang. Untuk mode flat, teman-teman bisa lihat. Nah, yang atas yang hijau adalah yang mode musik tadi. Nah, sekarang yang mode flat yang bawah. Untuk yang mode flat, teman-teman bisa lihat sendiri. Memang di sini low-nya tidak ditebelin. Jadi, kalau teman-teman mode flat jangan harap low-nya tebel. Jadi, low-nya dipotong dan juga high-nya ini agak diturunkan. Ini biasanya kalau digunakan untuk floor monitor, ini kita sarankan di mode flat agar tidak mudah feedback karena low-nya terlalu nonjol atau high frekuensinya terlalu nonjol. Oke, sekarang kita pindah lagi ke mode speak. Nah, ini nanti biasanya juga mode speak kita lihat. Untuk di mode speak untuk di mode speak kali ini teman-teman, bedanya sama mode flat, dia mirip sama mode flat, tapi dia low-nya dikempes lagi. Jadi dia lebih ngejar ke suara vokal. Jadi yang kuning ini ya, jadi low-nya dikempes lagi, tapi dia lebih ngejar ke suara vokal. Kalau yang atas tadi, yang musik memang dinaikkan semua, mulai dari high frekuensi, low juga dinaikkan. Kalau flat dipotong untuk low-nya, dan juga kalau speak malah dipotong lagi untuk low frekuensinya. Oke, sekarang terakhir ini ke mode ini, mode club. Nah, ini club biasanya gue DJ. Kalau club biasanya gue DJ. Ini sekarang kita lihat untuk yang club. Untuk yang club ini justru dinaikkan banget. Nah, ini dinaikkan pol jan, low-nya jan ngeri, kita wambah ngadeg nih. Jadi low-nya benar-benar dibuat ngelow banget. Ini kalau mode club. Jadi kalau teman-teman nanti pengen bassnya terlalu, ini memang harus di mode club seperti ini. Kalau speaks, nah ini speaks seperti ini, speaks flat. Flatnya yang biru, terus ini yang hijau adalah ini posisi yang music tadi. Jadi sebenarnya kalau mid sama high ini tidak ada perubahan signifikan. Jadi yang paling signifikan ada perubahannya di sini. Jadi di low frekuensi. Jadi yang dibuat dari sana ini yang diubah adalah dari low frekuensinya. Low-nya ada yang dinaikin, ada yang diturunin, ada yang diturunin banget seperti ini. Jadi ini DSP daripada produk Crimson. Kalau untuk high-nya, kalau teman-teman nanti pengen naikkan, nanti caranya adalah melalui DSP tadi. Jadi bisa dinaikkan untuk bass, treble dan lain-lain. Oke ya, ini saya kembalikan ke mode musik dan nanti saya coba untuk musiknya. Ini saya kembalikan ke mode musik. Saya kembalikan ke mode musik dan nanti saya coba di sini. Oke, nah musik ya. Oke, dan sekarang kita tes untuk suaranya seperti apa.
padahal 10 in. 10 in tapi compact 10 jan sesuai dengan namanya bolo. Oke, ini kembali ke mode musik. Ini ya, jadi kita posisi di mode musik seperti ini, seperti yang kita ambil sampelnya tadi. Jadi ini sampel yang mode musik seperti ini. Sekarang kita bunyikan teman-teman untuk suaranya.
Oke teman-teman, ini untuk suaranya daripada produk Crimson dengan tipe Compact 10. Ini generasi salah satu CR10 yang menurut saya keren banget dengan watt 600 watt. Jadi buat teman-teman semuanya, ini memang speaker kecil, mungil 10 in, tapi dengan voice coil yang bisa dibilang besar, menjadikan suaranya benar-benar bisa maksimal. Makanya buat teman-teman gak heran, ini digadang-gadang menjadi produk terbaik dari Crimson di kelas speaker yang versi kecil. 10 in aja boleh sudah full DSP, wattnya 600 watt, voice coilnya besar. Kapan lagi produk mana lagi yang bisa seperti ini dengan hanya menggunakan komponen 10 in. Bodinya pun kecil dan juga yang pasti material boxnya bagus banget karena juga sudah ada finishingnya seperti di resin juga. Jadi buat teman-teman ini sangat rekomendasi banget buat yang pengen punya speaker aktif dengan model yang simple kecil dan juga dengan pastinya dengan budget yang paling murah pastinya, karena ini nanti harganya kita informasikan. Jadi buat teman-teman untuk yang mau tanya-tanya untuk harganya dan lain-lain, nanti kita tuliskan di kolom komentar, karena ini belum ada harganya bolo. Kalau nanti sudah ada harganya nanti kita akan informasikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.